Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal qamar wal laili idza yasr. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada malam ini kita sudah masuk malam Sabtu Dzulhijjah. Karena hitungan tahun Hijriah perpindahan tanggalnya dari Mati. Di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, Allah sampai bersumpah karena keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Ramadan juga 10 hari bulan Ramadan. Kalau di bulan Dzulhijjah 10 awal bulan Dzulhijjah. Keutamaannya luar biasa. Sampai-sampai karena sangat utamanya, maka Allah bersumpah di dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Wal fajr, demi waktu fajar terbit di awal bulan Dzulhijjah. Itu artinya walayalin 'ashr, sampai 10. Kalau bulan Ramadan di akhir itu, ulama ada yang mengatakan hanya di tanggal ganjil, Lailatul Qadar. Tapi di awal bulan Dzulhijjah, wasyaf'i wal qamar, baik itu tanggal genap maupun tanggal ganjil. Luar biasa. Di dalam hadis dijelaskan keutamaan awal 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Ada hadis dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maafin yakin, tidak ada hadiah al-amal sholih, ketika bapak ibu melakukan amal sholih, amal kebajikan, itu pahalanya setara dengan jihad di jalan Allah. Dan pahalanya Allah akan sangat mencintainya. Dalam hadis lain, pahalanya Allah akan ampuni dosanya. Kemudian Allah akan angkat derajatnya, dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. 10 awal, 1 setara dengan jihad, 2 Allah sangat mencintainya, 3 diampuni dosa, 4 diangkat derajat. Itu yang kelima, setara dengan ibadah haji dan umrah. Kita tidak menunaikan ibadah haji dan umrah, tapi bisa menggapai pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Makanya hari-hari ini jangan sampai kita lalaikan.
Apa amal solehnya? Yang pertama adalah sholat. Sholat standar itu 40 rakaat. Sholat standar 40 rakaat itu 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat rawatib, 8 rakaat sholat tahajud, 3 rakaat sholat witir. Standar. Bapak Ibu melakukannya sholat itu, tapi di hari-hari ini, di malam nanti sampai 10 Dzulhijjah pahalanya tadi. Makanya jangan tinggalkan 40 rakaat minimal, apalagi naik sholat Isra, sholat duha itu sudah naik. Sholat Isra setara dengan ibadah haji, umroh, tamatan, sempurna. Apalagi ada pengajian ini, Bapak Ibu, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, wa ma biriyadil jannah, ya Rasul, apa itu taman surga, raudhah. Ternyata raudhah itu tidak hanya di Madinah. Rasulullah menyebut majalisul ilmi, Bapak sedang berada di tempat majelis ilmu, menuntut ilmu, Bapak Ibu sedang berada di raudhah, di taman surga sekarang. Di raudhah di Madinah dapat 1 botol air Zamzam. Raudhah di kita air biasa, kemudian mawadah warahmah, mawadah karimah. Luar biasa, Masya Allah. Jadi dalam bahasa Sunda, kuperihun ka Madinah biasa. Aku belahan raudhahna majlis ilmu. Di majlis ilmu, di samping Bapak Ibu sedang berada di raudhah taman surga, hanya duduk manis, bari jor-jor, bari nyarande, bari ngopi, tetapi pahalanya luar biasa. Dalam hadis yang At-Tirmidzi juga, ibu bapak pahalanya disetarakan dengan iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Padahal Bapak Ibu hanya beberapa jam di Masjid Istiqomah, majelis ilmu. Pahalanya sama dengan iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Kalau 1 bulan iktikaf di Masjid Nabawi harus berapa, puluhan ratusan juta untuk hotel dan makan. Di Istiqomah gratis, bahkan pasien saya luar biasa setaranya. Belum jika kita berada di hari-hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari, 10 awal. Itu yang pertama amal solehnya. Sholat malam itu pendapat Imam Nawawi merujuk kepada hadis dari Buraidah. Sholat malam di awal 10 bulan, 10 hari bulan Dzulhijjah, setiap 1 malam Bapak sholat tahajud witir itu disetarakan dengan Bapak Ibu dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jumlahnya 1 malam 1000 bulan. Kalau sholat tahajud witirnya selama 10 bulan di 10 hari, berarti sudah dapat
dapat 10.000 bulan. 10.000 bulan dibagi 12 berarti kurang lebih 833 tahun dapat pahala. Umur kita tidak sampai, tapi pahalanya melebihi. Maka hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Bapak Ibu jangan tinggalkan sholat tahajud dan witir. Itu wayahnya. Apakah tanggal 11 Dzulhijjah dan tinggalkan? Entah. Iya latihan. TOT lah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bagaimana kalau berat untuk bangun? Cara melaksanakan sholat tahajud itu ada 2 waktu. Yang pertama merujuk kepada surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ta'lamu taqumu anna min thulsayil laili wa nisfahu wa thulsayil. Jika Bapak dan Ibu merujuk pada Quran surah Al-Muzammil, sholat tahajud itu dinamakan qiyamul lail, artinya sholat malam. Lalu kalau waktunya Ibu Bapak berat jam 3, maka di Quran surah Al-Muzammil diberikan waktu 3 waktu untuk menjadi pilihan kita. Choice. Di mana yang masalah? Spasial waktu. 1, kalau Bapak Ibu berat dan susah untuk bangun jam 3, jam 2, boleh sholat tahajud itu dilakukan kurang dari 2/3 malam. Taqumu anna min thulsayil lail. 2/3 malam itu persis seperti sholat tarawih. Pada sholat isya rawatib boleh langsung tahajud tanpa harus tidur lebih dahulu. Tahajud tidur. Jika Bapak Ibu tidak yakin akan bangun, maka pilih jina waktu. Kalau Bapak Ibu yakin akan bangun jam 12, jam 1, boleh nisfah, dilakukan tahajud tengah malam jam 12 atau jam 1. Balik ini pulang ke lapangan nunggu. Pemilik lapangan nunggu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hai Anas, la takun fulana. Tiba-tiba Rasulullah kepada Anas bin Malik mengatakan, hai Anas, kau jangan jadi seperti fulan. Kan kaget Anas bin Malik. Kenapa Rasulullah seorang tiba-tiba menasihati jangan jadi seperti fulan? Fulan itu siapa? Kata Anas bin Malik. Fulan itu kata Rasulullah, taqumul lail, taraka qiyamul lail. Fulan itu bangun malam tapi meninggalkan sholat malam. Bangun-bangun kehampangan ngumpul tos belum deh eta fulan. Jadi gentas namanya Rasulullah. Jadi upami kurang dijuluki fulan, bangun malam kajaban pipis sungkul keteng tibran eta fulan. Maka kata Rasulullah, jangan jadi seperti fulan, bangun malam tetapi pipis sungkul, bangun malam kajaban fulan. Sholat malam itu gak boleh dia, ada sholat malam ke dia fulan Rasulullah. Jadi namanya dirubah fulan, tapi masih untung itu dengan halus namanya Barakokok disebutnya fulan.
Jika Bapak Ibu yakin akan bangun sepertiga malam, berarti Bapak Ibu mengambil Quran di samping Al-Muzammil ayat 20 juga surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Sepertiga malam itu ada sholat sunnah yang diabadikan oleh Quran. Satu-satunya sholat sunnah yang diabadikan oleh Quran adalah sholat tahajud. Tahajud itu apa? Dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, sholat yang dilakukan bangun tidur malam. Makanya kalau merujuk kepada Quran surah Al-Isra 79, syarat tahajud itu harus tidur lebih dahulu. Jika merujuk kepada Al-Muzammil, tidak mesti tidur lebih dahulu. Choice. Maka kira-kira keluasan waktu kita di jam berapa? Allah sudah memberikan leluasa waktunya. Hoream tabu tiru pada Isa, hoream pada Isa tabu hiji, hoream tabu hiji tabu tiru, hoream tabu tiru besar. Para resep di pasien choice kita sudah penting kita. Nah, biasa Bapak Ibu terbiasa sholat malam dan witir, tapi pada saat nanti malam Bapak Ibu, satu akan dicintai Allah, dua setara dengan jihad, tiga diampuni dosa, empat diangkat derajat setara dengan ibadah haji dan umrah. Nanti mulai masa di akhir Ramadan kita jemput mampu, di awal bulan Dzulhijjah tidak mampu. Itu yang pertama, sholat jemputnya. Yang kedua, puasa. Yang kadang-kadang belum bermasyarakat. Puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10. 1 sampai 7 pahalanya diampuni dosa setahun. 7 tanggal 8 puasa hari tarwiyah. Tarwiyah itu jamaah haji menuju ke Mina. Orang kita menyebutnya tarwiyah itu tanazul. Tanazul itu kenapa disebut tanazul? Karena Kementerian Agama tidak menyediakan program untuk ke Mina lebih dahulu tanggal 8. Makanya terpisah dari kelompok Kementerian Agama, maka disebut tanazul. Biaya sendiri, beli catering juga sendiri. Malam 8 maghrib sudah ada di Mina, atau pada maghrib kadang sudah ngambil mikot. Mikotnya dari hotel kemudian menuju Mina, sudah berpakai background. Tidur malam 8 besok diisi dengan sholat malam, sholat duha, sholat isya, sholat berjamaah di Mina, kemudian pengajian di situ, baca Quran, kemudian besoknya malam, kemudian ba'da duha kalau yang dari Mina itu menuju Arafah untuk mengikuti wukuf. Nah, kita yang tidak untuk menunaikan ibadah haji, maka 1 sampai 7 itu sunnah puasa. Pahalanya setiap 1 hari diampuni dosa setahun. Berarti kalau 1 sampai 7 puasa itu 7 kali. Tanggal 8-nya tarwiyah juga 1 tahun. Tanggal 9-nya Arafah 2 tahun sebelum dan setelah. Berarti 10 tahun diampuni dosa. Tuh, puasa luar biasa, Masya Allah. Jadi tanggal 1 sampai 10 puasa.
Jika tidak tanggal 1 sampai 10, aku belaan tanggal 8, 9, 10. 8 oke itu, aku tanggal 9 jam 1. Salah panas itu kenapa sampai tanggal 10? Puasa tanggal 10 itu adalah Rasulullah SAW membedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri, bapak ibu sebelum sholat Id menuju ke lapang atau ke masjid, maka Rasulullah makan minum terlebih dahulu. Makan Rasul itu sebelum sholat Idul Fitri dengan jaksa dan 1 biji kurma. 1 biji kurma ukuran kita setara dengan 1 piring nasi. Itu. Rasulullah buka puasa 3 biji kurma. 3 biji kurma ukurannya setara 1 kolak gorengan. Setara itu. Jadi tanggal 10. Nah, sedangkan Idul Adha, bapak ibu sunnah setelah subuh tahan, tidak makan, tidak minum. Itu sebutnya puasa. Sampai kapan? Sampai setelah sholat Idul Adha. Sebentar puasa. Boleh sahur? Boleh. Jam 4 sahur, nanti pada sholat Idul Adha. Bila ketiak. Apa yang pertama kali Rasulullah makan saat buka setelah sholat Id? Rasulullah SAW tabaruk kepada hewan kurban, tafakur kepada ahli surga. Maka yang pertama kali Rasul makan adalah hati hewan kurban. Jadi bagian kurban untuk mendapat berkah dari hewan kurban dan mendapat berkah dari sunnah Rasul, tafakur kepada ahli surga. Yang pertama Allah beri makanan adalah hati hewan. Bapak ibu yang kurban, yang pertama kali dimakan dari hewan kurban adalah hati hewan kurban. Walaupun hanya securi. Jadi kalau sapinya ada 6, berarti kan 6 kali 7 sama dengan 42 orang. Ya, 42 orang. Upami menyusulkan sapi hiji 2, estimasi arti 1 sapi itu 2 kilo, ya, 2 kilo. Upami 2 kilo cekak kalau 42 orang, akan keluarga berarti 2 sapi menyusulkan artinya di pasar. Sapi sinewan kalau sapi hewan asal dalam berkah, walaupun hanya securi itu dipasak sangat dengan ibu kolektif, tok nyalira masak kamu kolektif masak dibagi 1 pisin 1 keluarga, 1 hewan. Kenapa? Dalam berkah. Persis seperti kita sahur. Sahur itu walaupun hanya 1 tetes air itu nggak berkah dari sahur, karena di sahur ada keberkahan. Sama dengan di hati hewan kurban ada keberkahan, berkah dari sunnah Rasul, berkah dari ahli surga. Itu panitia, panitia pada saat setelah disembelih hati hewan kurban wayang sangat ketika ibu-ibu
setelah disamakan dimasak dibagi per istimewa keluarga satu isi tersebut sami bumbu namun supaya dalam berkah itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya puasa. Jadi bagi bapak ibu yang akan puasa dari besok itu boleh, pahalanya luar biasa. Makanya jangan sia-siakan. Kalau tidak dari besok, misalkan hari Senin, Kamis boleh ditambah hari Sabtu dan Minggu, Tarwiyah dan Arafah. Oh, berarti dari Kamis saja Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Boleh, amalnya luar biasa. Insya Allah. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga berkaitan dengan Quran. Quran itu amalannya ada 4. 1. Bacaan. Quran dibaca, dipahami, dihafalkan, diamalkan. Pilih salah satunya. Kalau 4-4-nya boleh. 10 awal dan Dzulhijjah zaman istiqomah banyak yang setoran hafalan. Hafalannya surat Al-Ikhlas. Kalau bisa target lagi seperti bulan Ramadan di awal bulan Dzulhijjah ini, Bapak Ibu tamat selama 10 hari Al-Quran. Gampang tamat Al-Quran itu. Asal istiqomah, konsisten. Itu yang penting adalah istiqomah. Nah, Quran dalam riwayat yang masyhur saja di masyarakat, walaupun perbedaan pendapat jumlahnya. Ini yang di masyarakat 6.666 ayat. 6.666 ayat dibagi 10 awal kan bulan Dzulhijjah. Jadi berapa? 666 ayat. Ya. Per hari 666 ayat. 666 ayat dibagi 5. Berapa? 112 ya. 112 ayat. Teruskan. 112 ayat. Kalau 5 waktu itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Sekarang sudah ringan lagi. 112 dibagi 10. Berarti 12 ayat. 10-nya kapan? Qobla sholat maghrib, ba'da sholat, qobla ba'da sholat. Baca Quran tamat 10 hari. Asal konsisten. Qobla jam ba'da sholat. Sebelum sholat. Kalau qobla dia enggak, goyangnya rebutan. Apalagi ditambah dengan setelah atau sebelum sholat sunnah. Pada tahajud cepat bisa tamat. 6.666 ayat itu hampir 5 juz. Karena setiap satu juz itu kurang lebih 420-an atau 400. Itu sudah 4 juz itu 400-an. Berarti hampir 6 juz. Insya Allah Bapak akan 10 hari asal konsisten istiqomah. Nomornya kenal istiqomah. Korea kenal baciun pakai rok pembelian apa? Baciun pakai rok pembelian.
Itu. Jadi luar biasa, Masya Allah. Maka target kalau tidak bisa ya setiap satu hari jangan kurang dari 10 ayat. Sederhana. Kenapa? Setiap 10 ayat Bapak Ibu dapat pahala, di samping pahala tadi juga pahala 1 kintal. 1 kintal itu setara dengan 70 gram emas, 24 karat. Jadi kalau istri Bapak sekarang ingin beli emas, nggak usah ke toko emas, disuruh baca Quran boleh minimal 10 ayat, setara dengan 70 gram emas 24 karat. Tiap 10 ayat dalam hadis. Kemudian infak dan sedekah amalan, puncaknya adalah kurban. Mumpung masih ada waktu, bagi bapak ibu yang mengambil pendapat mazhab Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Mampu berapa? Mampu itu uangnya mampu terbeli hewan kurban. Tidak ada paciu pakai truk sekarang kebutuhan sehari-hari. Maka wajib. Kalau wajib, bagi yang mampu tidak punya niat untuk berkurban, dosa. Itu. Yang kedua, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hukum kurban itu sunnah muakkadah. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, minimal kata Imam Syafi'i, yang punya niat melaksanakan kurban seumur hidup sekali. Minimal. Berarti semua orang punya niat untuk kurban, karena minimal seumur hidup sekali. Jika yang mampu, yang tahu. Bagi yang mampu tidak berkurban, maka berarti dia sudah melaksanakan makruh tanzih. Makruh tanzih itu mendekati haram, dibenci oleh Allah. Hukumannya bagi yang mampu tidak berkurban. Imam Malik sama dengan Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal wajib berkurban itu walaupun hutang. Itu Ahmad bin Hanbal. Itu puncaknya adalah ibadah di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Atau kalau kurban, rizkinya misalkan uangnya punya tanggal 10, ba'da sholat Id tanggal 10, kalau tidak 11, kalau tidak 12, kalau tidak 13. Nah, kalau sani berarti kalau 13. Kalau misalkan ada kilometer, jadi harus tanggal 11 Dzulhijjah, boleh kurban tanggal 11 Dzulhijjah. Atau di istiqomah menyembelihnya dan benar pasti capek, terus dua ba'da sholat Id, 2 hari esok, 2 lagi hari esok. Lumayan bulan itu. Diri keberatan. Jadi kita tidak mesti sekaligus, hanya kita ingin cepat selesai secara sekaligus. Itulah amalan di awal bulan Dzulhijjah, karena sangat mulia dan pentingnya sehingga pahalanya yang luar biasa. Maka Allah bersumpah di tanggal awal bulan Dzulhijjah itu dengan sebutan wal fajri wal layalin ashr dan seterusnya. Saya kira itu. Harus cakap. Alhamdulillah cakap. Sesuai sedikit soal. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau bisa tanggal 1 besok mulai puasa sampai 10. Kalau tidak bisa Senin dan Kamis lanjut sampai tanggal 10. Kalau tidak bisa
8, 9, 10. Kalau tidak bisa 9, kalau tidak bisa tanggal 10 mengumpul yang sebentar puasanya itu hanya 14 sholat subuh sampai sholat Idul Adha itu. Jadi itu perbedaan antara sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri. Adha sunnahnya adalah papa menahan untuk puasa disebutnya. Kalau sholat Idul Fitri sunnahnya makan atau minum lebih dahulu. Awas, jangan lupa hati hewan kurbannya bagi yang kurban itu dimakan walaupun hanya bumbunya saja kalau tidak suka hati. Maka nanti poinnya kasar dasar supaya masak. Dari tangan mana Pak Haji? Kapamun jalanan sekali. Kapamun sekali kawan kami akan berikan warna bagian 42 cekakter sakumaha hewan ya anggap umpamanya ada 2 kilo kali genap 12 kilo dibagi 42 12 kilo dibagi 42 seberapa? Sama. Kapan dulu bisa? Maka itu teknisnya. Biasa. Umpamanya dari rumah sana. Umpamanya. Terus, mana? Masaknya adalah anggaran upamanya kamu biasanya satu keluarga panitia daging kurban ya. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28, kemudian Quran surah Al-Hajj ayat 36. Cara pembagian mustahik kurban itu beda dengan zakat. Kalau zakat, amil itu boleh mengambil dari zakat, itu kalau zakat. Tapi kalau mustahik kurban, panitia itu tidak boleh mengambil sedikit pun dari hewan daging kurban kecuali atas izin orang yang kurban. Karena mustahiknya 3. 1. Fakulu minha wa aqimul ba'di sawal faqih. Itu Al-Hajj ayat 8. Kalau Al-Hajj ayat 36, fakulu minha wa aqimul qani' wal mu'tad. Fakulu minha diterjemahkannya, ditafsirkannya adalah untuk muqarrib sepertiga. Pendapat yang masyhur para ulama kebanyakan sepertiga, hadiah tetangga sepertiga, fakir miskin sepertiga. Jika daging turun 90 kilo estimasi, 30 kilo untuk yang kurban, 30 kilo untuk hadiah tetangga, 30 kilo untuk fakir miskin. Jika panitia perlu, berarti jangan segan, jangan malu, jangan gengsi, minta kepada orang yang kurban. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, saya yang memberi upah
saya yang beri hadiah untuk para pekerja panitia Al-Qasqah yang mengurus hewan kurban. Jika turun lagi misalkan 90 kilo, berarti untuk yang kurban 30 kilo. 30 kilo dibagi 4, dibagi 7, berarti kurang lebih 4 kilo lebih. Jika dipasang untuk yang kerja itu perlunya 1 kilo setiap yang kurban, berarti kita 1 kilo kepada yang kurban. Jika panitianya pun perlu hadiah, di samping makan perlu hadiah, maka minta lagi 1 kilo, berarti yang kurban kebagian 2 kilo. Jika yang kurban tidak memberi, manggawe urusnya dia. Berarti poin salah. Jadi bayarnya panitia itu adalah wakil dalam istilah kitab itu. Wakil itu tidak punya hak sama sekali. Yang punya hak menentukan keputusan adalah orang-orang yang kurban. Itu. Kalau yang kurbannya mengizinkan, silakan. Kira-kira estimasi butuh dipasang itu berapa kilo? Biasanya berapa kilo Bu masak? 10 kilo? Nah, 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo dibagi dengan 42 orang. Potongnya sekali 5 kilo. 2 orang hewan potong. Kalau hadiah keresek sakantong panitia. Hoyong seberapa kilo 1 keresek daging. Minta setengah kilo, berarti 1 kilo kurang dipotongnya. Berarti panitia yang kurban itu yang kurang lebih dapat 3 kilo karena sudah dipotong. Saya kira itu baca. Ayo ini banyak Pak. Pak Ustaz, dengan memakan Kumapa sih? kan tadi ada Makan hati. Ya. Nah itu makannya apa? Apakah ada satu duka yang akan dipakai atau boleh makan? Kalau Rasulullah langsung dimakan saat buka puasa karena Rasul kurusnya cepat. Berarti waktu itu, waktu disembelih, turun daging, turun hati, langsung dipasang. Hanya untuk malam berkah saja, sunnah dari Rasul takut kepada ahli surga tidak usah terlalu banyak, walaupun hanya 1 bilah itu masalah. Maka tadi kolektif saja supaya enak, sehingga dibagi misal-misal lewat. Sampai nanti dibagi lagi ke keluarga supaya dalam berkah, karena kurban itu ibadah keluarga. Makanya bagi yang mau menyembelih, doanya itu jangan atas nama sendiri. Sunnah Rasulullah doanya itu adalah di samping pada saat sebelum menyembelih, yang kurban menghadap kepada kiblat, membaca doa iftitah dari mulai ini wajah itu bacanya dari sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian saat yang kurban mampu untuk menyembelih itu lebih afdal yang menyembelih yang kurban, tapi jika tidak mampu maka diwakilkan. Saat diwakilkan, ini doanya yang menyembelih itu adalah Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min. Ya Allah, ini hewan kurban rizki dari Engkau, digunakan untuk ibadah kepada Engkau. Fataqabbal, terima hewan kurban ini dari si A wa ahli baitihi, dan keluarga besarnya. Disebut keluarga besar. Dan ingat, pada saat menyembelih itu fasolli li rabbika wanhar, orang yang menyembelihnya sholat lalu menyembelih. Jangan sampai orang yang menyembelihnya tidak pernah sholat,
haram hukumnya untuk dimakan ketika sesembelihan itu orang yang dia tidak sholat. Karena fasolih sholat wajib baru sembelih. Kalau suaranya kadang-kadang masuk. Walaupun Suaranya kadang-kadang masuk. Tahu? yang masuk masih ditolerir, yang pokoknya terjaga sholat. Bilang tetap dan bilang pokoknya suka sholat dan suka sholatnya bukan pada saat hari itu, rutin sholat, terjaga sholatnya itu. Kenapa? Fasolih sholat wanha baru sembelih. Haram hukumnya ketika menyembelih kita tahu orang itu tidak sholat. Dalam hadis man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia sudah kufur. Bainal muslim bainal mu'min wal kafir as-sholat. Perbedaan antara mukmin dengan kafir adalah sholat. Itu. Makanya pastikan orang yang menyembelihnya itu terjaga sholatnya. Itu. Jangan sampai asal. Kenapa? Karena penyembelihan itu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 itu disebut idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar. Yang kurus Allah ala ma rasaqahum min bahimatil an'am, dikir saat menyembelih. Terusannya likulli ummatin ja'alna mansaka yang kurus Allah ala ma rasaqahum, dikir. Setiap umat itu punya tata cara untuk menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu disembelih dengan dikir kepada Allah. Salah satu dikir yang terbaik adalah sholat. Setelah sholat maka yang baru menyembelih doa. Kita hewan kurban yang ingin diterima oleh Allah, bagaimana mungkin kita menyuruh orang yang doa-doanya menyembelih tidak sholat? Terhalang doanya tidak akan pernah diterima. Walaupun 1000 kata doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal, tidak akan diterima. Kenapa? Tidak sholat. Baik, supaya doanya diterima, orang yang menyembelihnya sholat. Apakah perempuan boleh menyembelih? Kalau punya kemampuan boleh. Kalau punya kemampuan. Ini dia Taiwan menyembelih. Boleh menyembelih. Alhamdulillah. Jadi, Masya Allah. Dan menyembelih itu sangat mudah. Asal goloknya tajam. Walaupun kita ahli asal goloknya tajam. Walaupun orang itu. Dia orang dapur kalau menyembelihnya itu capek. Cara menyembelihnya seperti permintaan Ismail. Ayat ini dalam hadis termasuk ihsan kepada hewan. Apa yang diminta oleh Ismail itu karena diganti dengan hewan lain. Ayah mau nyembelih saya minta pisaunya yang tajam, siap dipenuhi oleh Ibrahim ayahnya. Yang kedua, ayah tutup mata saya. Saya khawatir ketika melihat pisau saya maka sunnah ditutup. Ihsan kepada hewan. Pemilihan rumah ditutupkan sarungnya mungkin disangka dan hadiah kan dulu kunci di rumah. Wajib namanya sarung BHS mengaku hadiah di rumah kurban. Kunci kena darah hadiah. Ayo oke aku kayak apa? Itu tutup supaya tidak stres. Yang ketiga apalagi ayah ikat badan saya, sunnah diikat hewannya, kaki dan badan sunnah diikat. Itu permintaan Ismail. Ayah lubang bekas darahnya tutup, sunnah. Bekas darah satu hewan tutup,
Jangan hewan wajib dirinya dalam satu tuhan stres kita sapi karunya. Tutup atau basuhnya, apalagi kalau nanti enak baju itu. Jadi yang terakhir permintaan itu ayah jauhkan dari anak-anak. Kenapa? Kalau ayah saat akan menyembelih saya dekat dengan anak, ayah tidak akan mampu untuk menyembelih saya karena tidak tega. Itulah permintaan Ismail itu kemudian menjadi ihsan, perbuatan baik kepada hewan, tata cara menyembelih. Sebutnya ihsan, berbuat baik kepada hewan. Makanya dari mulai pemberian sampai penyembelihan sampai gagak bukan, semuanya sedang dzikir kepada Allah. Semuanya itu. Fadkurusmallah alaiha sawwafun, ketika unta berdiri sendiri. Faidah wajabat junubuh, sapi berbalik. Beda itu. Unta dengan sapi. Baliknya itu dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36. Itu. Jadi berbalik atau berdiri. Makanya sawwaf itu berdiri. Tren. Pisaunya luar biasa sebutkan. Kalau sambil berdiri kan berarti tajam sekali. Kata tidak pakai tenaga itu namanya kan cepat. Kalau sapi gitu. Makanya disitulah ihsan kepada hewan. Ini kadang-kadang sedang pikir menyembelih agak bukan katoken anjing. Sedang pikir orang yang merobohkan sapi, apalagi katoken sapi, goblok sapi, enak. Kalau ada kalimat-kalimat itu lebih baik singkirkan. Kurban itu bukan hal yang penyembelihan biasa, sedang ibadah kepada Allah. Likulli ummatin ja'alna mansakan. Al-Hajj ayat 34. Setiap umat punya tata cara penyembelihan sendiri. Yadhkurusmallah itu sedang dzikir kepada Allah. Penyembelihan itu bukan penyembelihan biasa. Maka jangan anggap sepele kurban. Sedang ibadah. Jadi